Halo Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Nusantara. Di video kali ini saya akan membagikan tentang asesmen nasional atau yang sering kita sebut AN. Beberapa hal mengenai asesmen nasional ini saya peroleh dari kegiatan BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum yang diselenggarakan oleh Direktorat GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diselenggarakan secara online pada laman simgurubelajar.simpkb.id. Pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dahulu latar belakang dan kebijakan dilaksanakannya asesmen nasional. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa Indonesia pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. PISA tahun 2018 menunjukkan bahwa 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum dan 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia dalam 10-15 tahun terakhir konsisten pada peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, pada tahun 2021 ini, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kemendikbud dan ujian nasional atau UN sudah tidak lagi diberlakukan. Adapun manfaat asesmen nasional adalah yang pertama, sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang kedua, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Dan yang ketiga adalah sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Beberapa pertanyaan yang seringkali muncul terkait penghapusan ujian nasional dan pemberlakuan asesmen nasional antara lain adalah apakah asesmen nasional merupakan pengganti ujian nasional? Bahkan timbul pula kekhawatiran mengenai persiapan siswa, guru dan sekolah menghadapi asesmen nasional ini. Nah, untuk mendapatkan informasi yang tepat, maka kita perlu membandingkan beberapa hal penting mengenai UN dan AN terlebih dahulu. Tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidaklah sama. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Kemudian yang kedua, asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, ataupun juga MI, MTS, dan MAN, bahkan juga program kesetaraan. Sedangkan UN hanya berlaku mulai jenjang pendidikan menengah pertama dan atas saja. Yang ketiga, asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan, seperti UN, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu kelas 5, 8, dan 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil harapan AN. Jadi bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Nah, yang keempat, pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil secara acak siswa dari setiap sekolah. Berbanding terbalik dengan UN, di mana UN itu menilai semua siswa di seluruh Indonesia dan wajib mengikutinya. Yang kelima, model soal asesmen yang diberikan dalam asesmen nasional lebih bervariasi, bukan sekadar pilihan ganda ataupun uraian singkat sebagaimana yang diberikan dalam UN. Dan selanjutnya, salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum atau AKM karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Sementara UN berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu. Nah, hal inilah yang terkadang memberi kesan mata pelajaran tertentu itu lebih penting daripada mata pelajaran yang lain.
Nah, yang terakhir, AN menggunakan metode Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau disingkat MSAT. Sedangkan ujian nasional berbasis computer based test dan juga masih menggunakan paper based test. MSAT ialah metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif, di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Nah, Bapak Ibu, setelah membandingkan AN dan UN, apakah bisa kita simpulkan bahwa AN itu adalah pengganti UN? Tentu tidak ya. Asesmen nasional bukanlah pengganti ujian nasional. Selain dari teknis pelaksanaannya, cakupan asesmen nasional berbeda jika dibandingkan dengan ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Asesmen nasional mencakup 3 hal, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimal atau AKM meliputi asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca mencakup kompetensi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi mencakup kompetensi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Bagaimana dengan survei karakter? Survei karakter adalah upaya untuk mengetahui kondisi ekosistem karakter para murid di sekolah terkait. Apakah asas Pancasila benar-benar dirasakan para murid dalam interaksi di sekolah? Nah, sedangkan survei lingkungan belajar adalah upaya untuk mengetahui kondisi lingkungan belajar baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran bagi para peserta didik. Ada 6 dimensi karakter yang disoroti dalam survei karakter, mencakup sikap beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Keenam dimensi sikap ini tercermin dalam survei karakter yang mana dilakukan bukan dalam bentuk tes yang harus dikerjakan oleh para murid. Namun, para murid menjawab sejumlah pertanyaan yang sifatnya personal terkait opini murid mengenai topik-topik seperti gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi terkait esensi dan behavior pada topik-topik tersebut. Pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Peserta asesmen nasional. Kriteria peserta AN mencakup seluruh satuan pendidikan. Kemudian tidak semua murid, namun hanya merupakan sampel, dan pemilihan sampelnya pun secara acak. Diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Adapun jadwal pelaksanaannya untuk SD atau MI dan paket A, hari pertama adalah tes literasi selama 75 menit, dilanjutkan survei karakter selama 20 menit. Kemudian hari keduanya, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk SMP atau MTS dan paket B, serta SMA, SMK, dan MA atau paket C, hari pertamanya tes literasi 90 menit, dilanjutkan survei karakter 30 menit. Sedangkan hari keduanya, tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Bentuk soal asesmen nasional tidak hanya pilihan ganda ataupun isian, namun lebih bervariasi. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan juga ada yang uraian. Untuk jumlah soalnya, kelas 5 SD terdiri atas 30 butir soal literasi dan 30 butir soal numerasi. Sedangkan untuk jenjang
SMP dan SMA, soal literasi dan numerasinya masing-masing adalah 36 butir. Komponen AKM literasi membaca terdiri atas konten, proses kognitif, dan konteks. Untuk konten, mencakup teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Teks fiksi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Untuk proses kognitifnya mencakup menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan evaluasi serta refleksi. Sedangkan untuk konteksnya mencakup personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk komponen AKM numerasi mencakup konten, proses kognitif, dan konteks. Untuk kontennya mencakup bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Konten ini mirip dengan kompetensi dasar pada ujian nasional ya. Sedangkan proses kognitifnya mencakup pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteksnya mencakup personal, sosial budaya, dan saintifik. Kelompok tingkat kompetensi literasi. Setelah asesmen nasional dilaksanakan, maka hasilnya dapat memberikan informasi kepada pendidik untuk memetakan murid-muridnya menjadi beberapa kelompok tingkat kompetensi. Yang pertama adalah kelompok perlu intervensi khusus, yaitu murid-murid yang belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kelompok yang kedua adalah kelompok dasar, di mana adalah murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Yang ketiga adalah kelompok cakap, yaitu murid-murid yang sudah mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan yang terakhir adalah kelompok mahir. Ini adalah kelompok untuk murid-murid yang sudah mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Sedangkan untuk kelompok tingkat kompetensi numerasi hampir sama dengan kompetensi literasi. Untuk kelompok intervensi khusus, yaitu murid-murid yang hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid tersebut hanya dapat menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Nah, untuk kelompok yang dasar, yaitu adalah untuk murid-murid yang memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Yang termasuk dalam kelompok ketiga, yaitu kelompok cakap, adalah murid-murid yang mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Nah, kelompok yang terakhir adalah kelompok mahir, yaitu untuk murid-murid yang mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Pemetaan murid menjadi beberapa kelompok ini bukan bermaksud untuk mendiskriminasi setiap murid, namun untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada murid sesuai dengan kompetensi atau kemampuan yang dimilikinya. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa asesmen nasional sangat mencerminkan pembelajaran yang berbasis kompetensi seperti yang sedang kita terapkan dalam kurikulum 2013. Apa sih perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten? Pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, sedangkan berbasis konten berpusat hanya pada materi pembelajaran. Pembelajaran berbasis kompetensi bertujuan untuk pemahaman konsep dan keterampilan, sedangkan berbasis konten hanya belajar untuk cakupan materi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis kompetensi itu menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan berbasis konten hanya menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Kemudian, pembelajaran berbasis kompetensi ini terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, sehingga sangat nyata manfaatnya dalam kehidupan siswa. Sedangkan pembelajaran berbasis konten kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, sehingga siswa kurang merasakan manfaatnya.
Yang terakhir, pembelajaran berbasis kompetensi itu berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, bukan pada nilai akhir. Sedangkan pembelajaran berbasis konten berorientasi pada nilai akhir. Nah, demikianlah beberapa informasi seputar asesmen nasional yang rencananya akan diluncurkan pada tahun 2021 ini. Semoga dapat menambah wawasan kita mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upayanya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia. Demikian dari saya, salam edukasi.